Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian online. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Engkau sungguh Maha Pengasih dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang begitu dahsyat. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan tetap menjadi penerang bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan 9. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Dan pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, dan tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak manggil anakku, dan tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Puji Tuhan. Beberapa waktu lalu saya cukup kurang enak badan, jadi ya agak lemas-lemas gimana gitu. Ya sekarang puji Tuhan sudah lebih baik keadaannya, jadi bisa mengeksplor beberapa tempat di Gunung Kidul, tetapi tetap dengan protokol yang cukup baik sehingga kita tidak mengabaikan protokol kesehatan, jadi tetap masih aman. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tentang Samuel terpanggil. Nah, berkaitan dengan Samuel, nama Samuel adalah ekspresi dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan mendengar. Nah, dan ini adalah ekspresi sukacita Hana karena Tuhan mendengar setiap pergumulan doanya. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan, yang tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Dan di sini Samuel merupakan jawaban doa dari Hana yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan di tengah kesusahan hatinya yang mendalam. Ia dahulu memiliki kandungan yang tertutup dan sehingga mungkin sulit dikatakan untuk bisa mendapati anak. Tapi karena perjuangannya untuk terus berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan ia keturunan. Maka dari itu diberikanlah nama Samuel yang artinya adalah
Tuhan mendengar, dan Tuhan betul-betul mendengar doa dari Hana. Ketika Hana mengetahui dia diberikan anak oleh Tuhan, dan ketika sudah mulai besar, dia dari anak-anak dan sudah mulai agak besar sedikit, kemudian Hana menitipkan Samuel kepada Imam Eli untuk diberikan kepada Tuhan, untuk betul-betul mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan ketika itu Samuel sedang tertidur. Ia mendengar ada suara yang memanggil ia sebanyak 3 kali. Tapi 2 kali pertama Samuel belum tahu siapa sih yang memanggil dirinya, Eli atau siapa. Ternyata bukan Eli di sini yang memanggil Samuel, tapi memang Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memanggil Samuel yang ketiga kalinya, kemudian Imam Eli berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ternyata yang memanggil Samuel bukanlah siapa-siapa, melainkan Tuhan itu sendiri. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita itu sering kali kurang peka terhadap panggilan-panggilan Tuhan. Mungkin seringkali kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal baik, untuk melayani Tuhan, tapi ya namanya juga manusia, sering sekali kita mungkin tidak peka, sehingga apakah ini benar pilihanku, apakah benar ini jalanku, dan lain-lainnya. Nah, tapi di sini Samuel memulai pelayanan sejak masih kecil, sesuai janji ibunya untuk menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan Imam Eli untuk melayani Tuhan. Saat itu Samuel dalam usia 12 tahun, sejak dini. Apakah kita sejak dini sudah siap untuk melayani Tuhan? Nah, saya juga ingin bercerita sedikit. Ketika saya memilih jalur sekolah pendeta atau teologi, dulunya pun saya juga bingung. Sebenarnya apa sih sekolah teologi, apa sih itu pendeta? Dan saya juga tidak mengerti sama sekali. Saya cuma mengerti kalau di gereja itu ada pendeta, tapi saya tidak mengerti secara mendalam. Dan saya ingat sekali ketika itu saya masih SMA kelas 1, dan di gereja saya itu belum memiliki pendeta di GKJ Pamulang. Dan saat itu saya berbicara pada ibu saya, "Bu, itu yang kalau ngomong di mimbar pendeta itu apa sih? Sekolahnya teologi, Dek. Emang kenapa?" Nah, ketika ibu saya bilang emang kenapa, saya langsung tersontak bilang, "Lihat, Mam, nanti adik ke depan akan berdiri di sana." Dan ketika itu saya betul-betul tidak menyadari apa yang saya katakan, tapi ya inilah kuasa Tuhan. Tuhan telah memilihkan jalan-jalan hidup bagi setiap anak-anaknya. Dan saat ini ketika saya pun sudah berada di dalam sebuah pelayanan di GKJ Wonosari, saya juga semakin termotivasi ketika saya memiliki seorang senior yang begitu hebat, Bapak Pendeta Wahyu. Ketika beliau sering cerita kepada saya dan Ibu Dea, beliau sering berkata, ketika kalian sudah siap melayani, harus dengan passion kalian. Kalian harus semangat, karena pelayanan haruslah dengan sungguh-sungguh, harus dengan segenap hati. Kalian siap? Itu obrolan dari Bapak Pendeta Wahyu. Dan ketika saya membaca firman Tuhan pada hari ini, ya betul adanya. Ketika ini saya gumuli, saya betul-betul refleksikan, betul sudah terpanggilkah kita? Dan saat ini ketika firman Tuhan menjabarkan bahwa Samuel yang sejak dini pun sudah siap mau untuk melayani Tuhan, kita yang sudah dewasa sudah siapkah melayani Tuhan? Terkadang misalkan ya mungkin dipilih atau diajak teman kita dalam melayani gereja, nantilah. Apakah diajak, ayo, nantilah. Seringkali kita masih menunda-nunda, masih belum mau iya. Tapi coba kita bayangkan, misalkan Tuhan juga menunda rezeki yang kita terima.
bagaimana perasaan kita? Pasti tidak enak toh? Pasti tidak enak. Karena itu Bapak Ibu terkasih, ketika Tuhan telah memanggil kita untuk melayani Tuhan, ayolah kita katakan dengan iya Tuhan dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini tetap menggambarkan pada kita untuk kita peka terhadap panggilan Tuhan. Janganlah Tuhan sampai memanggil berkali-kali, nanti kita tidak peka-peka. Biarlah cukup Tuhan memanggil kita satu kali saja dan kita siap untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk siap terhadap panggilan-Mu. Biarlah panggilan kami Tuhan dalam melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami Tuhan dapat menyatakan diri kami untuk melayani-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Bukan hanya di gereja Tuhan, melainkan dimanapun kami diposisikan, baik itu di pekerjaan, di masyarakat, ataupun dimanapun Tuhan. Biarlah kami betul-betul mau untuk melayani-Mu. Tuhan yang makasih, hari ini Tuhan kami juga hendak berdoa Tuhan bagi setiap kerabat-kerabat kami, saudara kami, orang terkasih kami Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang mau memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat kembali pulih, dapat kembali berkumpul dengan sanak saudara. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa membantu kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya selamat kami hidup. Amin. Ya Bapak Ibu terkasih, demikianlah renungan harian online pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.